Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita membahas wujud profesi saya ke depannya, lebih baik saya perkenalan lebih dahulu ya. Kenalkan, nama saya Indira Setiauning. Saya sedang kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Prodi Animasi. Dan hari ini saya sudah jalan di semester 2. Oke, sekarang kita lanjut ke topik pembicaraan ya. Mungkin untuk beberapa teman saya ingin sekali menjadi animator, background artist, karakter designer, ataupun scriptwriter, ataupun hal yang lain ya mungkin. Tapi saya sendiri mau banget menjadi storyboard artist. Kenapa sih storyboard artist? Storyboard artist itu salah satu dari tim praproduksi dalam tim animasi. Jadi storyboard artist ini bekerja menerjemahkan naskah ke dalam bentuk ilustrasi. Kenapa storyboard artist? Kenapa nggak yang lain? Karena saya tahu kalau saya mampu menerjemahkan naskah ke dalam bentuk ilustrasi. Bahkan saat saya membaca sebuah cerita atau membaca novel, kadang saya membayangkan bagaimana sih bentuk karakter tokoh utama, bagaimana keadaan dalam cerita, apa yang dilakukan karakter, apa yang dirasakan karakter, bahkan shoot by shoot, angle, ketika cerita itu dijadikan sebuah film atau animasi, saya bisa membayangkan hal itu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengerti apa yang saya maksud. Ya, seperti itu. Lalu, apa sih pekerjaan storyboard artist? Storyboard artist itu membuat sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah yang dibuat oleh scriptwriter. Sketsa yang digambar harus jelas agar para tim produksi mampu memahami gambar. Terus cara kerjanya bagaimana? Storyboard artist ini termasuk ke dalam akhir dari praproduksi, pembuatan animasi atau film. Storyboard artist ini mengikuti dari pembuatan naskah hingga awal produksi. Jadi, saat membuat storyboard artist mampu memahami naskah, ide cerita, sampai karakter dalam cerita. Jadi, saat pembuatan storyboard artist mampu memahami cerita. Dan di mana saat storyboard sudah selesai, storyboard artist harus mampu menjelaskan apa yang ada di dalam storyboard kepada tim produksi. Oh iya, kalian juga harus tahu proses pembuatan storyboardnya itu bagaimana sih? Pertama, pemilihan media untuk pembuatan storyboard. Jadi kita pilih tuh media yang cocok dan udah kita kuasain untuk pembuatan storyboard. Kedua, membuat daftar kronologi cerita. Nah, sebelum membuat kronologi kan kita perlu baca dulu kan naskah skripnya. Nah, kita pahamin dulu bagaimana sih kronologi ceritanya, alurnya, dan lain-lain. Nah, setelah itu baru deh kita daftar kronologi ceritanya bagaimana, sesuai dengan naskah skrip ya. Ketiga, tentukan jalan cerita secara detail. Nah, di sini kita buat inti garis ceritanya, tapi secara detailnya. Keempat, isi deskripsi tiap kolom storyboard. Isi deskripsi ini biar para pembaca storyboard paham apa yang ada di gambar. Misalnya audionya, backsound-nya, angle-nya, ataupun keterangan apa saja yang dilakukan oleh tokoh di dalam sketsa. Kelima, buat sketsa dengan adegan dan background. Nah, karena sebelumnya udah paham dengan naskah dan juga isi deskripsi di setiap kolom storyboard, bikin sketsa dan backgroundnya lebih mudah. Keenam, tambahkan informasi dan deskripsi penting. Buat kalian, termasuk saya juga ya, supaya kita bisa menjadi storyboard artist, itu kita butuh langkah yang
perlu kita siapkan. Apa sih yang perlu kita siapkan? Pertama, kemampuan dalam menggambar secara manual dan digital. Kedua, kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Jelas dong, kita harus berkomunikasi antar tim praproduksi dan produksi juga, agar komunikasinya lancar. Ketiga, kemampuan secara teori. 4. Kemampuan dalam memahami ukuran shot, angle, dan pergerakan kamera. 5. Dan mampu menggunakan tool animasi dasar. Terus bagaimana? Bagaimana bisa melakukan langkah persiapan itu? Kita bisa melakukannya dengan cara berlatihan gambar manual maupun digital, melatih penggunaan aplikasi animasi, perbanyak membaca teori dari hal yang berkaitan dengan animasi, fotografi, videografi, sampai penulisan ataupun scriptwriter. Dan masih banyak lainnya juga. Pasti butuh waktu lama kan buat bisa menjadi storyboard artist? Tergantung. Kenapa tergantung? Karena tergantung dengan seberapa lama dan sering apa kita berlatih. Dan juga itu berpengaruh ya dari pengalaman juga. Jadi supaya mempersingkat waktu kita menjadi storyboard artist, kita bisa masuk ke dalam lingkungan yang menunjang kita. Lingkungan yang menunjang itu seperti saya mengikuti organisasi yang berhubungan dengan hal yang mampu meningkatkan kemampuan saya dalam mewujudkan menjadi storyboard artist, dan berteman dengan teman yang punya tujuan yang sama dan lain. Banyak sekali hal yang dapat menunjang kita, termasuk ke dalam lingkungan. Ya, sudah segitu aja. Untuk teman-teman yang ingin menjadi storyboard artist, semangat ya. Saya pun sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya juga. Thank you udah mau mendengarkan dan melihat presentasi saya dalam membahas wujud profesi storyboard artist. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.